Saat itu, aku pikir aku bisa. Aku berdiri di panggung dengan harapan kecil bahwa semua latihan akan terbayar. Tapi yang keluar justru suara yang tak ku kenal. Fals, pecah, dan goyah. Suara tawa mereka, bisik-bisik mereka, ejek-ejekan mereka lebih keras dari musik apapun. Rasanya seperti dihantam ombak, dan aku pun tak bisa berenang ke permukaan. Aku malu, hancur, dan sejak saat itu aku tak pernah lagi melihat panggung dengan cara yang sama. Aku mulai takut salah, takut dinilai, dan takut dilihat. Kamu bisa. Hari ini kamu pasti bisa. Bahkan sekedar bicara saja rasanya seperti membuka luka yang belum kering. Orang bilang waktu menyembuhkan, tapi dalam tidurku aku tetap kembali ke hari itu. Tawa mereka masih memantul di dinding pikiranku, seolah aku terjebak dan tak tahu jalan keluar. Langkah pertama memang selalu jadi yang paling berat. Lorong ini seperti jalan panjang menuju ruang ujian. Setiap suara tawa terasa seperti penilaian. Tapi di tengah keraguan itu ada cahaya kecil. Dua nama yang tak pernah asing. Dua wajah yang selalu ada untuk menenangkan saat dunia terasa berat. Dua wajah itu Kiranti dan Sona. Akhirnya kamu datang juga ya. Kita tadi lama loh nunggunya. Iya, kita habis ini ke kelas bareng-bareng ya, supaya kamu nggak bingung cari tempat duduk. Iya, makasih ya. Tapi aku masih agak gugup. Nggak apa-apa kok, namanya juga awal-awal ya. Kita dulu juga gitu. Jadi kamu nggak sendiri, kita ada buat kamu. Betul, lagian kan kita udah kayak keluarga kecil ya. Jadi kamu kalau ada apa-apa, bilang aja sama kita. Makasih ya. Kalian berdua tuh emang teman-teman yang benar-benar aku butuhkan. Hati-hati loh ya, jangan sampai keduluan teman-teman kita yang lain. Iya, nanti kita jadi saingan dapat perhatian lebih. Mereka bukan sekedar teman lama. Mereka adalah jangkar yang membuatku tidak tenggelam sepenuhnya. Dan walau hatiku masih penuh gemuruh, kehadiran mereka sedikit saja cukup untuk membuatku terus melangkah. Bagi sebagian orang, memperkenalkan diri itu hanya formalitas. Sekedar menyebut nama, hobi, dan mungkin cita-cita. Selamat pagi anak ibu yang cantik dan tampan. Pagi, Bu. Sekarang kita mulai perkenalan diri. Dirli, silakan kamu memperkenalkan diri. Tapi bagiku, ini seperti berdiri di tepi jurang. Aku tahu aku akan jatuh. Dan kali ini, semua orang melihatku. Papan tulis itu berubah jadi panggung. Kursi-kursi itu berubah jadi mata-mata yang selalu menunggu aku salah. Dan ketika namaku sendiri pun tak bisa kuucapkan dengan benar. Nah, namaku Dirli. Aduh, namanya sendiri aja lupa. Apa takut ketemu orang baru? Ngomongnya aja gagal banget. Pasti pemalu nih orang. Sudah Dirli, kamu tidak sendirian ya nak? Saatnya istirahat pertama.
Aku lelah menyimpan semuanya sendiri. Bertahun-tahun ku tahan air mata, rasa malu, dan ketakutan pada diriku. Aku pikir kalau aku diam saja, semuanya akan hilang. Tapi ternyata tidak. Luka yang tidak diobati hanya makin mendalam. Hari itu, aku bicara untuk pertama kalinya tentang malam panggung, tentang ejekan itu, dan tentang ketakutanku. Dirli, takut itu hal yang manusiawi. Tapi nak, kamu punya suara yang berharga loh. Kita bisa belajar pelan-pelan. Ibu dan teman-teman di sini ada untuk mendukung kamu. Aku takut mereka menertawakanku lagi, Bu. Dirli, kami di sini ada buat kamu, bukan untuk menilai. Kita bisa jalanin sama-sama. Iya, kamu nggak sendiri kok Dirli. Kita di sini semuanya ada buat kamu. Makasih ya teman-teman, Bu. Ini bukan akhir, tapi permulaan yang baru, permulaan untuk menyembuhkan suara yang lama tertahan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Aku mulai berani menatap mata orang saat berbicara. Dan satu persatu, aku mulai belajar untuk mengatur nada. Bukan hanya tentang suara, tapi juga keberanian. Aku jatuh, kadang juga ingin mundur. Tapi aku tak pernah sendiri. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebenarnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga. Kadang lebih atau sama padanya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia. Lihat kami nyanyikan ini bersama. Selanjutnya, peserta dari SMA Ingin Baca, Dini. Semoga hidup kita terus begini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Oke, selanjutnya peserta dari SMA Ingin Baca lagi nih. Dipersilakan untuk para. Namanya ayo goyang jumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, kau jadi hilang. Dan pemenang lomba dari tingkat nasional 2025 adalah Dini dari SMA Ingin Baca. Selamat kepada Dini dari SMA Ingin Baca. Perasaan dan keberanian pantas untuk mendapatkan penghargaan ini. Gak mungkin dia yang juara. Aku yang lebih pantas. Dasar pemalu, sekarang sok percaya diri. Ini belum berakhir. Lihat aja nanti. Dan saat aku kembali berdiri di atas panggung, bukan lagi untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk berdamai dengan diriku sendiri. Kini aku tahu, suara ini, suara yang dulu gemetar, punya kekuatan. Bukan karena sempurna, tapi karena berani untuk terdengar.